Kita tahu salah satu tantangan sekarang adalah konvergensi media, sosial media, bagaimana itu membuat masalah diverifikasi dan etika bermedia. Nah, melihat ide dan aplikasi yang sudah masuk, kira-kira ada nggak ya yang menawarkan inovasi atau ide baru menghadapi itu? Dari aplikasi-aplikasi yang masuk, hampir semuanya terkait jurnalisme itu hanya menawarkan program citizen journalism. Bagaimana mentraining jurnalis warga, membuat jaringan jurnalis warga, mempopulerkan jurnalis warga, itu yang mana itu sebenarnya sudah cukup overrated, ya, sudah menjadi biasa-biasa saja. Walaupun memang citizen journalism itu sangat penting, tapi ide-ide yang masuk masih hal yang selama ini sebenarnya sudah dilakukan. Nah, terkait tantangan baru jurnalis di era konvergensi sosial media, saya belum menemukan satupun aplikasi mengenai itu. Bahwa saat ini bagaimana wartawan menggunakan sosial media, apa dampak negatifnya atau dampak lain. Misalnya sering ada kasus jadi sorotan seorang wartawan yang menggunakan Twitter, memiliki opini yang kuat terhadap satu masalah, orang menanyakan independensi dari liputannya. Lalu juga ada pertanyaan-pertanyaan memanfaatkan sosial media sebagai sumber berita yang ternyata seringkali juga berita itu hoax, berita bohong, seperti yang akhir-akhir ini terjadi, yang kasus Aisyah Wardana, atau sebelumnya juga ada yang katanya relawan hilang di Mesir, Imanda Amalia atau apa, dan ternyata keliru. Atau sering ada kasus seseorang tokoh yang mana tulisannya di Twitter dikutip oleh media berita dan dia tidak merasa pernah diwawancarai. Nah, tantangan-tantangan etik baru, tantangan-tantangan baru di dunia jurnalisme belum muncul, belum ada yang menawarkan itu. Juga masalah debat yang klasik ya, speed versus akurasi, yang mana di era media online sekarang media-media cenderung bersaing soal kecepatan berita, sementara akurasi sering dikorbankan. Juga belum ada yang mencoba menjawab persoalan itu. Juga persoalan tanggung jawab redaksi terhadap komentar atau konten-konten yang sifatnya datang dari pembaca, komen, atau discussion board, atau forum-forum yang dibuat oleh media online. Tidak ada itu. Bahkan juga tidak ada program yang terkait penguatan kapasitas jurnalis di era konvergensi media, yang mana sebenarnya tantangannya banyak sekali. Salah satunya kan tuntutan sekarang jurnalis harus bisa memanfaatkan semua teknologi yang tersedia. Di era media konvergensi, seorang wartawan dituntut menulis, membuat foto, juga membuat video, dan itu dilakukan oleh satu orang wartawan yang dulu wartawan itu ada beda-beda, ada wartawan TV, wartawan tulis, wartawan foto. Nah, sekarang wartawan harus bisa melakukan itu semua, harus bisa multitasking. Nah, itu pun belum ada yang mencoba membuat usulan, padahal itu sangat penting dan menarik gitu. Salah satu yang kita lihat dari aplikasi yang masuk itu, karena memang waktu itu kita buka untuk individu maupun organisasi, terus dibuat sangat lumayan mudah gitu dalam hal mengajukan idenya. Nah, dari situ sebenarnya apa yang kita lihat dari situ kok? Apakah ada gitu orang-orang baru atau pemain baru yang muncul dengan ide, ataukah apakah kita hanya melihat memang organisasi media yang barangkali sudah berdiri lama yang kemudian menawarkan ide tentang apa yang menarik? Memang sebenarnya
hibah terbuka ini merupakan kesempatan bagi organisasi-organisasi kecil atau individu-individu yang selama ini kesulitan mencari pendanaan, padahal mereka punya proyek atau punya ide yang bagus, cerdas, segar gitu. Tetapi memang faktanya dilihat dari aplikasi yang masuk, ide-ide yang sistematis, yang terukur itu masih datang dari organisasi-organisasi yang established, baik itu organisasi media maupun LSM yang selama ini mereka nampaknya sudah terbiasa membuat proposal, sudah ahli gitu. Sementara memang kelompok-kelompok yang lain nampaknya belum punya kapasitas, sekalipun membuat usulan ide yang sangat sederhana. Ini bukan proposal yang kompleks ya, tapi sangat sederhana. Nah, ini memang masalahnya ada pada tidak meratanya kapasitas organisasi-organisasi masyarakat sipil ini. Ada yang memang sangat sudah pintar membuat program yang terukur, terencana, perencanaan proyek yang bagus. Ada yang merumuskan masalah saja tidak jelas gitu, kita tidak paham masalah yang sedang dihadapi, aktivitas apa yang akan dilakukan. Nah, ini mungkin salah satu rekomendasinya ya, ada upaya penguatan kapasitas, pembuatan ide, atau kalau perlu nanti kalau aplikasi mau dibuka ada workshop pembuatan ide atau proyek, atau membuat sebuah panduan sederhana, membuat sebuah proyek gitu. Proyek yang bagus seperti apa, proyek yang buruk seperti apa. Bukan hanya idenya, tapi juga cara merumuskannya gitu. Itu yang menjadi masalah memang.